para tertuduh penyihir telah membuat kesepakatan dengan iblis. Mereka dianggap telah menyetujui perjanjian dengan iblis yang disebut sebagai diabolic pact, alias menjual jiwa kepada iblis. Eropa pernah berada di masa paling biadab, di mana puluhan ribu orang dituduh sebagai penyihir. Mereka disiksa dan dibakar hidup-hidup. Mirisnya, korban yang paling banyak adalah wanita. Kebayang nggak sih kalau misalnya nih, lu nggak salah apa-apa tiba-tiba dituduh penyihir. Lu nggak bisa ngasih pembelaan, lu dipaksa ngaku, dan kalau lu nggak mau ngaku, lu disiksa sampai ngaku. Udah gitu, lu juga dipaksa untuk nunjuk penyihir lain yang bahkan lu masih memproses kejadian yang terjadi sama diri lu. Lu masih penuh kebingungan. Dan berakhir dengan lu dibakar hidup-hidup. Kenapa fenomena mengerikan itu bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebab fenomena itu terjadi? Selengkapnya kita bahas di Lempar Topik. Sekitar tahun 1450 hingga 1750 terjadi periode perburuan penyihir atau yang biasa disebut witch craze atau witch hunt. Perkiraan korban meninggal akibat peristiwa itu antara 35.000 hingga 100.000 jiwa, dan lebih dari 80% korbannya adalah perempuan. Biasanya tuduhan penyihir ini banyak menyasar kepada perempuan tanpa keluarga, kayak perempuan single, janda, yatim piatu, atau wanita yang dianggap nakal atau di luar norma. Bahkan tuduhan ini juga bisa menyasar kepada anak kecil atau bayi yang dianggap terkutuk. Umumnya, tuduhan penyihir ini muncul saat terjadi musibah, kayak anggota keluarga yang meninggal, anak mendadak sakit, ternak mati, terjadi gagal panen, musim dingin berkepanjangan, atau bencana alam. Nah, mengerikannya, tuduhan-tuduhan ini datang dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang tertimpa bencana bisa secara membabi buta mencari kambing hitam dengan menuduh wanita setempat sebagai penyihir. Pertanyaannya, kenapa bisa pembantaian penyihir ini dibiarkan? Masalahnya bukan hanya dibiarkan, tapi didukung dan dijalankan oleh pihak otoritas di sana, yaitu gereja. Hukum di Eropa waktu itu menganggap para tertuduh penyihir telah membuat kesepakatan dengan iblis. Mereka dianggap telah menyetujui perjanjian dengan iblis yang disebut sebagai diabolic pact, alias menjual jiwa kepada iblis. Yang kemudian si iblis akan memberi penyihir ini kekuatan. Tuduhan-tuduhan lain kepada terduga penyihir ini juga banyak. Contohnya, para terduga penyihir ini dituduh bunuh anak-anak, mengutuk manusia jadi binatang, bersetubuh dengan setan, sampai dituduh bisa membuat bencana. Dilansir dari TED Talks, menurut Brian Pavlak, definisi praktik sihir menyebar melalui gereja-gereja di Eropa Barat yang dimulai di akhir abad ke-15. Praktik sihir ini sangat mendapat perhatian setelah Paus memberi izin kepada seorang biarawan Jerman sekaligus profesor teologi bernama Henry Kramer untuk melakukan penyelidikan dalam pencarian penyihir di tahun 1485. Kemudian Kramer menulis sebuah buku bernama Malleus Maleficarum atau Palu Para Penyihir yang akhirnya menjadi buku rujukan untuk memburu para penyihir. Buku ini menjadi sangat populer, bahkan saking populernya hanya Bible yang bisa mengalahkan penjualan buku ini. Dalam buku ini berisi panduan dalam memburu penyihir dan juga menyarankan praktik kejam untuk menghukum mereka. Buku ini juga jadi biang kerok wanita dituduh sebagai penyihir, karena dalam buku ini menekankan kalau wanita adalah target yang mudah dipengaruhi iblis, karena wanita dianggap lemah. Selain itu, buku Kramer ini juga mempengaruhi banyak orang untuk menulis buku sihir mereka sendiri dan berlanjut dengan mereka memberikan ceramah-ceramah tentang bahaya ilmu sihir kepada masyarakat. Sehingga kepercayaan akan adanya penyihir semakin menyebar di Eropa. Meskipun otoritas agama mendukung perburuan penyihir, tapi penahanan dan penghukuman tertuduh penyihir biasanya dilakukan oleh pemerintah lokal setempat. Orang-orang yang diduga melakukan sihir diinterogasi dan disiksa sampai mereka mengaku. Dan banyak dari para tertuduh penyihir, saking mereka nggak tahan sama siksaan yang diterima, para tertuduh ini kebanyakan mau nggak mau mengaku sebagai penyihir untuk mengakhiri penderitaannya. Mereka juga nggak jarang dipaksa untuk menunjuk atau menuduh terduga lain sebagai penyihir.
Nah, pertanyaannya, gimana cara membuktikan para tertuduh penyihir ngelakuin hal-hal ajaib atau sihir itu? Jawabannya ya, nggak bisa. Mereka nggak bisa buktiin, karena ada kalimat kunci dari para tertuduh. Nggak semuanya bisa dijelasin dengan akal. Waduh. Berdasarkan statistik, Jerman adalah negara yang melakukan pembantaian penyihir paling banyak di Eropa. Dimulai saat Johann von Schönberg ditunjuk sebagai uskup di Thier, sebuah kawasan pedesaan di Jerman. Uskup Schönberg menganggap dirinya adalah tokoh garis keras yang berniat untuk melenyapkan para praktisi sihir. Dan hanya dalam kurun waktu 1593 sampai 1597, 368 orang tertuduh penyihir dari 22 desa dibakar hidup-hidup di depan keluarganya dan penduduk setempat. Mirisnya, para tertuduh penyihir yang dibakar semuanya adalah perempuan. Pembantaian ini begitu besar sehingga dari 22 desa yang di-sweeping, hanya 2 desa aja yang masih menyisakan perempuan. Itu pun perempuan dari golongan bangsawan atau pejabat pemerintahan. Selebihnya para tertuduh nih kalau nggak dipenjara, melarikan diri, atau paling tragis ya dibakar hidup-hidup. Seperti yang dialami oleh Rebecca Lem, seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir. Dia disiksa abis-abisan untuk mengakui perbuatan yang dia nggak lakuin. Di penjara, dia mengirim surat ke suaminya kalau dia khawatir bakalan terpaksa ngaku sebagai penyihir karena dia nggak kuat menerima siksaan. Dan benar, akhirnya Rebecca Lem terpaksa mengakui kalau dia penyihir, walaupun dia bukan penyihir. Karena pengakuan palsunya itu, dia berakhir dengan dibakar hidup-hidup di tiang pancang di depan keluarganya. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Selain itu, hukuman untuk para tertuduh penyihir juga beda-beda. Mulai dari denda, penjara, penggal, sampai dibakar hidup-hidup. Seorang rektor universitas dan hakim utama pengadilan, Dietrich Veit, menyatakan keberatan dengan penganiayaan dan penyiksaan yang diterima para tertuduh penyihir. Tapi naasnya, dia malah ditangkap, dicekik, disiksa, dan kemudian dibakar karena dia dianggap simpatisan dan melindungi praktisi sihir. Hal serupa juga terjadi kepada seorang ilmuwan dan profesor bernama Cornelius Loos yang dipenjara dan disiksa di depan umum karena menolak pandangan tentang penyiksaan kepada para tertuduh penyihir. Yang kritikannya itu dia ungkapkan dalam sebuah buku. Akhirnya buku kritikannya ini tersebar dan berkecamuk di seluruh Eropa. Tapi sayang, bukunya dilarang peredarannya oleh pejabat setempat. Serupa dengan Jerman, Skotlandia juga melakukan perburuan penyihir yang berawal dari desa kecil di Edinburgh di tahun 1661. Di mana 200 orang dituduh penyihir hanya dalam kurun waktu 9 bulan doang. Hingga tahun 1662, total udah 660 orang dituduh sebagai penyihir. Dari total tertuduh tersebut, diperkirakan sebanyak 450 orang dieksekusi, kebanyakan dibakar hidup-hidup. Situs Smithsonian Science malahan mengutip kalau ada 3.000 korban meninggal pada peristiwa perburuan penyihir itu. Ahli sejarah menganalisis bahwa pembiaran pembantaian penyihir di Skotlandia sengaja dilakukan oleh pihak otoritas. Parahnya, rakyat Skotlandia diberikan kekuasaan penuh oleh pihak otoritas untuk menentukan nasib para penyihir. Dan dengan brutal, orang-orang Skotlandia melakukan tindakan main hakim sendiri kepada para tertuduh penyihir saat itu. Seiring waktu berjalan, semakin banyak yang mengecam tindakan perburuan penyihir ini. Para ahli hukum, sarjana, ilmuwan, dan dokter kompak melawan praktik busuk itu. Mereka membongkar kebobrokan buku panduan penyihir Kramer dan buku sejenisnya. Mereka melawan buku Kramer dengan sains dan data. Gara-gara itu, perburuan penyihir perlahan merosot sampai akhirnya benar-benar musnah di pertengahan abad ke-18. Bayangin deh, padahal sains modern udah terformulasikan dari abad ke-16, tapi sampai abad ke-18 perburuan penyihir baru selesai. Itu untuk Eropa ya. Kalau untuk negara-negara berkembang, masih jadi PR sih sampai sekarang. Contohnya kayak tuduhan warung pakai pesugihan atau penglaris. Padahal dia nggak pakai. Aduh, kalaupun pakai juga nggak ngaruh kali. Pada era ini, banyak negara-negara yang meminta maaf atas perbuatan keji otoritas negara mereka ratusan tahun yang lalu. Seperti pemerintah Skotlandia yang meminta maaf atas pembantaian 2.500 korban tertuduh penyihir.
Dan juga Spanyol yang meminta maaf atas pembantaian lebih dari 700 perempuan yang dituduh penyihir. Bahkan anggota parlemen di Spanyol mengusulkan perubahan nama jalan untuk mengenang para perempuan yang jadi korban perburuan penyihir. Sebenarnya bentuk lain praktik penuduhan penyihir ini juga masih dipakai sama otoritas tertinggi di berbagai negara. Bisa untuk menjatuhkan lawan politik atau membungkam rakyat sipil yang protes. Dengan tujuan supaya posisinya aman dan tetap berkuasa. Tapi bukan di negara ini dong, negara ini mah bagus. Tapi yang jelas, ilmu pengetahuan membantu kita untuk lepas dari kebodohan-kebodohan yang mengakibatkan perbuatan keji kayak perburuan penyihir itu. Bersikap skeptis sampai menemukan bukti yang valid adalah kunci. Ya udah, segitu aja dari gua. Kalau ada info yang salah, mohon maaf, bisa lu koreksi di kolom komen. Nggak usah lu subscribe kalau lu nggak suka, tinggal lu dislike kalau lu nggak suka sama konten ini. Ciao!